Pak Rim, bolehlah kita mulai Pak. Udah ada 10 Pak. Baik, terima kasih Pak Romulus buat undangannya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini walaupun kita masih dalam ruangan virtual, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dan sudah boleh meluangkan waktunya untuk boleh kita berbagi bersama di tempat kita ini atau di room meeting kita ini, karena merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami. Ibu boleh berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif, saya pada Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mana Pak Mam itu? Untuk doa pembuka kami serahkan kepada Ibu Sri Wahyuni Gultom untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bu Sri. Ya, terima kasih Bapak untuk mengambil keberkahan acara kita malam ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Langsung saja doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni Gultom yang sudah berkenan membawa kita dan membuka kita dalam doa. Bapak Ibu semuanya yang kami kasih dan kami cintai, perkenalkan nama saya Rimhot Sinaga. Saya sebagai moderator kita pada malam hari ini yang dipercayakan oleh Bapak Romulus Butar-Butar sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu tidak merasa rugi kalau sudah bergabung dengan kita, karena malam ini kita akan menggali dan mengeksplor hal-hal yang berkenaan dengan budaya positif. Tentu budaya positif ini Bapak Ibu sangat penting sekali kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kenapa? Karena pada penerapan budaya positif ini selaras dan memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan, khususnya Bapak Ibu di standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, dan standar proses. Kenapa? Karena dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu, saya rasa tanpa berlama-lama lagi, dan saya juga tidak sabar lagi Bapak Ibu menunggu diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita. Oleh sebab itu kami serahkan langsung kepada Bapak Romulus Butar-Butar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rimhot Sinaga yang luar biasa dari Toba ya, dari Toba sudah berkenan hadir di room ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, izin kami di sini hadir bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kami di sini sekedar untuk berbagi seperti yang disampaikan kata Mr. Rim tadi, bahwa kami melakukan diseminasi. Pada saat ini kami mengikuti program guru penggerak, ya, program guru penggerak angkatan 9. Jadi ada kewajiban kami untuk membagikan terkait budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu yang menjadi latar belakang pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, terima kasih yang sudah kehadirannya. Perlu kami sampaikan Pak Rim, di sini ada beberapa dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 8 dan angkatan 9, tapi masih posisi parkir ya. Jadi sedikitnya nanti ini mungkin bisa memberikan gambaran yang menjadi tugas Bapak Ibu. Dan perlu kami sampaikan juga di sini ada beberapa yang sudah guru penggerak ya.
ada Ibu Vien, ada Ibu Emta, ini senior kita ini Pak. Kalau kita kan masih angkatan 9, mereka ini sudah di angkatan 5. Nah, Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, adapun untuk topik kita pada malam hari ini yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, perkenalkan nama saya Romulus Butar-Butar. Saya sedang mengikuti CGP Rekognisi angkatan 9. Nah, Bapak Ibu, terkait tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama nanti Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tujuan yang berikutnya Bapak Ibu, guru mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nanti Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu, Pak Rim izin saya tambahkan sebagai co-host, minta tolong nanti teman kita ya disetujui untuk masuk ya Pak Rim ya. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, di sini apa yang menjadi makna dari budaya positif? Nah, kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, budaya positif di sekolah itu Bapak Ibu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian guru hebat, pasti di sekolah kita ada nilai-nilai ya, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita biasakan, yang sudah kita budayakan di sekolah kita. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan budaya positif itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini terkhusus kepada mungkin ini untuk guru-guru penggerak, mungkin ini sekedar merefreshnya kembali. Namun Bapak Ibu yang belum terlibat dengan guru penggerak, di sini ada beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ini mungkin suatu hal yang baru, ya suatu hal yang baru, bukan suatu hal yang baru sih, sudah lama, tetapi kembali dibarukan kembali pada saat ini. Nah, di sini dikatakan bahwa siswa itu atau murid itu bukan tabula rasa. Nah, di awal-awal Bapak Ibu, ketika saya jadi guru itu sering dikatakan murid itu adalah seperti kertas kosong, yang dimana untuk membentuk mengisi kertas kosong ini adalah tugas guru. Nah, ini yang konsep atau pandangan zaman dulu lah kita katakan. Nah, tetapi itu tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa dikatakan sebenarnya murid itu sudah adanya bakat dan minatnya. Setuju kan Bapak Ibu? Ya, setiap murid itu sudah ada bakat dan minatnya, kita sebenarnya hanya menebalkannya saja, ya, menebalkan daripada bakat yang sudah ada di anak-anak tersebut, kemudian menyamarkan kekurangan-kekurangannya. Bagaimana supaya tidak terlihat jelas kekurangan-kekurangan daripada murid tersebut. Itu pandangan daripada Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini disampaikan semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu kita sebagai guru harus mempercayai ini, ya, bahwa anak itu memang sudah ada bakatnya masing-masing. Nah, tugas kita lah Bapak Ibu untuk menebalkan supaya bakatnya itu lebih muncul atau lebih dominan. Kemudian di sini sampaikan juga bahwa tugas guru tersebut menuntun bakat tersebut
agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Bisa kita bayangkan kalau posisi menuntun, tentunya kita berdiri bersama dengan anak-anak tersebut. Jadi kita kalau menuntun ini tidak jauh lah dari anak atau murid kita. Nah, ini hal yang menarik juga Bapak Ibu, filosofi daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan seorang petani tidak akan bisa merubah jagung menjadi padi. Ya, itu suatu hal yang pasti Bapak Ibu ya. Jadi seorang petani itu bagaimanapun dia ahlinya di bidang pertanian, tentu tidak akan bisa merubah jagung menjadi padi tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ya merawat jagung tersebut supaya tumbuhnya bagus, ya kan? Memberikan pupuk yang baik, kemudian membersihkan dari rumput-rumput supaya tumbuh jagung itu dengan baik. Nah, hal-hal inilah Bapak Ibu, guru itu ibaratkan seperti itu, ya. Jadi guru ibarat petani dan anak itu atau murid itu diibaratkan biji atau bibit tersebut. Nah, di sini dikatakan Ki Hajar Dewantara juga bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kodrat alam ini Bapak Ibu artinya sesuai dengan kondisi lingkungannya di mana. Ya, jadi kita harus mendidik anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita di alam di daerah pertanian, ya kita didik anak-anak tersebut sesuai dengan kodrat alam pertanian tadi. Kemudian juga kodrat janam, kita juga mendidik anak itu sesuai dengan kodrat zaman. Nah, artinya Bapak Ibu, teknologi terus berubah, ya teknologi terus berubah. Kita juga harus mendidik anak tersebut ya sesuai dengan zamannya. Jangan kita bertahan dengan kondisi-kondisi atau filosofi-filosofi pandangan guru-guru yang lama, ya. Oke, kemudian dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu sebagai guru kita harus berpihak pada murid. Nah, ini yang sering mungkin kita dengar, menghamba kepada murid tersebut. Nanti mungkin bisa kita gali seperti apa bentuk menghamba ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita lihat perubahan paradigma ya. Jadi ini ada paradigma baru sekarang Bapak Ibu ya, bahwa untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu bisa kita tarik ke diri kita. Kalau kita dalam posisi tertekan, posisi stres, yang melakukan pekerjaan itu juga mungkin agak berat. Nah, ini mungkin yang sama dirasakan anak-anak kita, bahwa kita harus menyediakan lingkungan yang positif dulu Bapak Ibu, ya aman. Kita buat dulu anak-anak itu aman, supaya dia senang juga mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, juga Bapak Ibu, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, nanti kita akan bahas juga ini posisi kontrol guru ini seperti apa dalam menghadapi murid, ya. Jadi inilah perubahan-perubahan paradigma yang akan yang di ke depan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol atau kita katakan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan ada beberapa miskonsepsi, artinya yang tidak sesuai tentang kontrol murid ini. Nah, Bapak Ibu sering kita mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, menurut paparan William Glasser ini dikatakan bahwa itu hanya sebuah hayalan Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol murid itu ya murid itu sendiri Bapak Ibu, bukan guru yang mengontrol. Kemudian di sini dikatakan ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, ini mungkin yang perlu nanti kita bahas, mungkin kita bahas sama-sama. Ketika kita memberikan kritik kepada anak, itu justru menguatkan karakternya. Itu sebuah ilusi atau hayalan Bapak Ibu. Nah, kemudian juga menurut William Glasser disampaikan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, itu belum tentu Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas selanjutnya di sini.
Nah, di sini disampaikan juga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi itu tidak benar Bapak Ibu ya, bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu di sini disampaikan ada perubahan paradigma atau stimulus respon. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini disampaikan Bapak Ibu, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mohon maaf, di sini agak hujan deras Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dalam stimulus respon dikatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun Bapak Ibu, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Oke, kemudian juga di sini disampaikan orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Itu menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol dikatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi hanya murid yang bisa mengontrol dirinya, bukan guru yang mengontrol murid tersebut. Di sini juga disampaikan menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol dikatakan Anda tidak bisa, ya Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu di sini disampaikan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Namun itu menurut teori kontrol dikatakan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya nanti Bapak Ibu di kelas sudah mulai nanti kita budayakan yang namanya kesepakatan belajar maupun kesepakatan kelas. Nah, kemudian di sini dikatakan dalam teori kontrol model berpikir itu menang-menang, bukan menang dan kalah Bapak Ibu ya. Jadi dalam teori kontrol itu semuanya menang. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Nah, apa itu makna dari pada disiplin tersebut ya? Oke, di sini disampaikan kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, harusnya Bapak Ibu, hukuman itu merupakan pilihan terakhir lah. Jadi ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, ya jangan lagi kita hukum. Kalaupun dihukum ya hukuman yang positif lah yang kita berikan kepada anak tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini tidak sama dengan hukuman tadi Bapak Ibu ya atau aturan. Namun disiplin ini dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harusnya disiplin ini bisa kita katakan merdeka memimpin diri sendiri. Lebih seperti itu dia konsep daripada disiplin ini Bapak Ibu ya. Jadi harusnya disiplin ini lebih motivasi dari diri anak tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada beberapa teori motivasi di sini ya Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, yang pertama di sini dikatakan contoh motivasi eksternal atau yang datangnya dari luar atau dari diri anak untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian masuk kepada motivasi eksternalnya juga untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain ataupun institusinya. Kemudian kalau motivasi internalnya Bapak Ibu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya.
Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang merupakan disiplin atau motivasi yang internal, jadi tujuannya disiplin positif. Jadi ini Bapak Ibu untuk teori motivasi ada dua tadi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini budaya positif itu bisa dari lingkungan yang positif, kemudian dari yang membuat keyakinan kelas, kemudian juga nanti tidak termasuk kepada peraturan kelas Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Sering mungkin kita di kelas Bapak Ibu, jika ada anak-anak yang berprestasi atau hal-hal yang baik, mungkin kita berikan penghargaan. Nah, di sini ada pengaruhnya itu Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ini ada penghargaan menghukum. Nah, Bapak Ibu ini juga perlu kita ketahui, ketika kita memberikan penghargaan kepada orang yang bagus lah atau yang berprestasi kita katakan secara akademik di kelas, justru itu merupakan hukuman bagi orang yang tidak meraih prestasi tadi. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait hukuman tadi ya. Nah, penghargaan juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin boleh kita bahas di sini, mungkin lebih interaktif juga, boleh nanti kita minta. Ada beberapa di sini tindakan guru yang mungkin kita lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah Bapak Ibu, kami mintakan mungkin kepada kita, ini hukuman atau konsekuensi menurut kita Bapak Ibu? Hukuman, Pak. Pak Abdullah hukuman. Oke, boleh Bapak yang lain? Bapak Ibu. Hukuman, Pak. Hukuman. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Tadi hukuman ya. Nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di sini dikatakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, Ibu Sri lah dulu ini menjawabnya. Gimana kira-kira Ibu Sri kalau ini? Kalau menurut saya ini sih hukuman, Pak. Karena memang saya guru penjas nggak pernah kasih hukuman fisik untuk anak-anak, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yuni. Berarti ini hukuman ya. Oke, baik, terima kasih. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Noni dulu menjawab ini. Gimana kira-kira menurut Bu Noni ini? Hukuman atau konsekuensi nih, Bu? Ada Ibu Noni? Ayo Bu Noni. Pak, Gimana Bu? hukuman menurut saya Pak, bukan konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih hukuman ya. Oke, yang selanjutnya di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Mungkin boleh Konsekuensi, Pak. Konsekuensi Pak. Oke, konsekuensi. Terima kasih Bu. Tadi sudah disampaikan ya, yang satu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Untuk selanjutnya di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, gimana nih kira-kira Ibu Rizka? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizda. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, Pak. Oke, hukuman. Oke, Bapak Ibu yang lain boleh disampaikan pendapatnya, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang terakhir di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana nih kira-kira Bapak Ibu? Hukuman, Pak. Hukuman Pak. Pak. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita bahas sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, tadi yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah hukuman. Benar ya Bapak Ibu ya, karena tadi dia
ini bentuk hukuman ya, karena memang dia ada kesalahannya yaitu terlambat ke sekolah, tetapi ini kan hukuman ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini juga berupa hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga juga benar itu hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Oke. Ini termasuk kepada konsekuensi atas perbuatan dia. Nah, berikutnya juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul tadi Bapak Ibu sudah menyampaikannya bahwa ini adalah konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk kepada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, Bapak Ibu, ini sudah cukup jelas mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Boleh Bapak Ibu mungkin memberikan tanggapannya atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, boleh kita bagikan, kita buka untuk, atau nanti aja Pak Rim. Izin Pak Rim. Boleh, sekarang juga boleh berbagi, karena kita harus tahu dulu nanti apakah Bapak Ibu ini pernah melakukan hal-hal sebagai tindakan ini. Nah, mungkin ada pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Rizda yang mau apa? Yang mau Ibu Rizda, ya Bu Rizda. Silakan Bu Rizda mungkin membagi pengalaman. Dari saya sebenarnya Pak, yang terakhir itu ya, pada saat jam pelajaran olahraga itu terlambat, diberikan sanksi lari mengelilingi lapangan ya Pak. Sebenarnya saya di sini ada pendapat lain. Apakah selamanya ini merupakan konsekuensi? Kalau bagi saya mungkin kalau dasarnya ini karena kesepakatan di jam pelajaran olahraga, baru itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya itu tidak berdasarkan kesepakatan, itu sepertinya tetap saja hukuman, Pak. Tapi kalau dasarnya kesepakatan, setiap siapa saja yang terlambat datang pada jam pelajaran olahraga, benar ini jadi konsekuensi. Tetapi kalau misalnya bagi si A itu hukumannya, nanti bagi si B lain lagi, berarti itu bukan konsekuensi menurut saya, Pak. Gimana kira-kira Pak? Ini mohon juga tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak. Gimana Pak Rim? Bapak dulu atau? Oke, mungkin Pak Abdullah dulu, karena Pak Abdullah ini udah pengen mengeluarkan pendapatnya ini tadi ini. Silakan Pak Abdullah. Katanya Ibu Rizda ini dia dominan ke hukuman tadi ya Bu Rizda ya. Oke, silakan. Yang pasti kan Bapak Ibu untuk membedakan kita hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ada hal negatif dari dampak dari kegiatan itu gitu. Kalau konsekuensi dia ada hal yang positif gitu. Dan biasanya hukuman itu tidak didahului dulu dengan kesepakatan kelas gitu. Sedangkan kalau misal konsekuensi didahului oleh kesepakatan kelas gitu. Jadi kalau lari mending lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman gitu Bu. Itu menurut saya. Gimana Bu Rizda, apakah sudah mengenakah dengan jawaban Pak Abdullah, atau mungkin ada Ibu Fian Sinaga. Kebetulan kita sama-sama Sinaga nih Ibu Fian. Gimana nih tanggapan Ibu Fian terhadap ya mungkin ulasan daripada Ibu Rizda? Boleh kasih pendapat Bu? Baik, terima kasih Pak. Maaf on cam Pak, off cam. Harus kita bedakan dulu kan Pak, pengertian hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman dia kan lebih ke yang negatif, sedangkan konsekuensi itu adalah
yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan itu ketika kita akan memberikan konsekuensi, dia ada hubungannya dengan kegiatan kita, seperti itu Pak. Misalkan, ini kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya memang kalau di pelajaran PJOK, lari itu sejalan dengan penjas, gitulah kira-kira Pak. Daripada nanti dia kita cubit, itu menimbulkan hal yang lebih negatif untuk si siswa tadi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Fian. Ada yang tunjuk tangan, ada Bu Emta Kusumo. Silakan Bu Emta, nanti disusul oleh Bu Nofratilova. Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya memang ini juga agak sedikit rancu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa saya bilang rancu? Kecuali tadi misal disuruh lari mengelilingi 2 kali lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga, itu jatuhnya seperti kehukuman. Tetapi tadi ketika ada kalimatnya seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena dia sudah terlambat dalam hal praktik. Jadi dia terlambat dalam hal pemanasan dulu. Jadi artinya pada saat awal praktek itu dia tidak ikut pemanasan. Jadi ketika dia disuruh 2 kali lari lapangan itu termasuk mengganti pemanasan tadi. Tetapi kalau pelajaran olahraganya hanya di kelas saja membahas misalnya teori tentang menendang bola, tapi disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, saya rasa jatuhnya dia ke hukuman. Ya, Itu saja Pak, Ibu. terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emta Pusunggu, jawaban saya luar biasa. Silakan Ibu Nofratilova Perawati, Si Hombing, SPD, MPD. Oke, terima kasih Pak Rim. Izin off cam, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Di sini saya coba mengartikan apa itu konsekuensi dengan hukuman. Kalau dikatakan hukuman, saya rasa hukuman itu adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur ataupun keadilan, ataupun adanya yang namanya peraturan. Berarti ini dianya bisa bersifat negatif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Bedanya konsekuensi dengan hukuman itu terletak di fokus tujuan dan aksinya. Kalau konsekuensi itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu sebelumnya, bahwasanya ada yang namanya perbuatan yang kita lakukan yang sudah disepakati bersama-sama. Contohnya tadi kalau kita jatuhkan yang namanya sesuatu ya konsekuensinya, contohnya tadi menjatuhkan yang namanya air minum ya konsekuensinya kita harus membersihkan, mengelapnya. Kalau kita coret-coret dinding konsekuensinya apa ya? Kita harus menghapusnya kembali. Berarti ada perbuatan yang kita lakukan yang memang harus betul-betul kita ubah gitu Bapak Ibu kalau konsekuensi. Nah di sini yang menjadi bahan pembicaraan kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Otomatis ya Bapak Ibu ya, untuk pelajaran PJOK itu kan memang sudah ada gitu. Sudah ada yang namanya jadwal dari yang namanya dari kelas tersebut untuk melakukan yang namanya PJOK. Contohnya di les ke-7 dan ke-8. Berarti ini merupakan perbuatan yang memang belum yang memang kita sepakati secara bersama-sama bahwasanya di pelajaran 7 ataupun pelajaran 6-7 itu ada yang namanya PJOK tetapi kita terlambat untuk memasukinya. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti di sini saya memang setuju dengan yang dikatakan oleh Bapak narasumber kita yaitu ada perbuatan yang kita lakukan karena kesalahan kita, konsekuensinya ada. Jadi saya setuju dengan Bapak narasumber yaitu konsekuensi akibat apa yang kita lakukan kita terlambat masuk ke dalam pelajaran PJOK. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa disimpulkan oleh Pak narasumber kita. Oh, ada satu lagi, ternyata ada Pak Hendrik Sinamo. Silakan Pak Hendrik Sinamo. Selamat malam Bapak Ibu. Izin saya tadi terlambat. Tapi ya izin ya saya ini nggak menunjukkan wajah saya karena lagi ada juga coret-coretan buku saya di sini, jadi lebih baik kayak gini aja. Jadi izin Bapak Ibu, menurut saya hukuman atau
konsekuensi itu adalah bahasa kerennya ajanya ini. Hukuman, konsekuensi itu hanya permainan bahasa menurut saya. Kenapa? Karena hukuman juga ada hal negatif, ada hal positif. Konsekuensi juga adalah bahasa keren daripada hukuman menurut saya. Jadi dalam hal ini Indonesia kan lebih cenderung bermain dengan kata-kata. Akhirnya pintar merangkai kata-kata untuk memudahkan orang mengerti dengan setiap sebuah tindakan seperti itu. Jadi konsekuensi hukuman itu sama-sama ada negatifnya, ada positifnya. Tergantung kita melihat dari aspek mana, segi mana. Kalau misalnya kita menyuruh mereka mengelilingi lapangan 2 kali, lapangan bola 2 kali dikelilingi, tetapi tergantung kepada hati kita. Walaupun kita suruh mereka, kalau hati kita memang dari awalnya nggak beres, memang ya itu adalah bentuknya hukuman, bentuk apa namanya itu mematikan juga karakter siswa. Tapi andai kata misalnya gini, kamu udah salah, kamu begini, yuk biar semakin semangat kau kelilingi dulu lapangan ini. Kita juga menyampaikan dengan kata-kata, dengan mimik kita yang benar. Kan dalam kenyataannya di lapangan saat ini banyak juga guru sok yes, sok oke gitu dia. Dia mempergunakan konsekuensi, tapi tujuan dari tindakan kita adalah berbicara masalah negatif seperti itu. Jadi kembali kepada bagaimana respon kita dan memperlakukan mereka untuk menjelaskan hukuman atau konsekuensi itu sendiri. Seperti itu dia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Gimana Pak narasumber? Mungkin sudah bisa disimpulkan. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, guru hebat semua. Tadi yang menjadi perdebatan kita di yang terakhir ya. Nah, sebenarnya tadi sudah ada beberapa menyampaikan, kalau kita lihat di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya ini kan posisinya sudah di lapangan tentunya ini ya, sudah di lapangan mereka. Nah, seperti kita ketahui biasanya kalau setiap olahraga tentu ada yang namanya pemanasan, ya, ada pemanasan. Nah, ini kan si anak ini tidak ikut dia pemanasan, makanya disuruh. Nah, hal yang masih kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena dia kan masih 2 kali, ya, 2 kali. Tapi seandainya ini sampai 10 kali atau 5 kali, mungkin ini sudah bisa dikatakan sebagai hukuman. Gitu mungkin Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu guru hebat sepertinya sudah paham ini. Harusnya ini memang hanya pemantik saja. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Di sini Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Yang pertama hukuman, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di soal yang terakhir tadi, kalau dia hanya 2 kali mengelilingi lapangan basket bisa kita bayangkan ya, enggaknya terlalu apa ya, terlalu panjang lah. Ya kan Bu Yuni kan? Untuk lapangan basket berapa kira-kira Bu kalau kelilingnya semua? Kalau menurut saya itu memang belum terlalu berat ya Pak, karena masih kita hitung pemanasan pun badan siswa belum panas kalau masih ukuran lapangan basket aja gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini Ibu Yuni adalah guru olahraga, jadi mungkin itu tadi karena masih 2 kali, jadi itu masih sifatnya hanya berupa konsekuensi karena dia terlambat dan memang harus melakukan pemanasan. Ya dia memang konsekuensinya ya udah kamu harus mengikuti pemanasan dulu, gitu Bapak Ibu. Nah, konsekuensi Bapak Ibu memang sesuatu harus terjadi. Sama seperti yang tadi yang terlambat itu, dia memang kan harus terjadi, harus ada pemanasan dulu supaya bisa mengikuti praktek PJOK-nya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini Pak Abdullah malah chat ini. Apa kabar Bu Yuni, kata Pak Abdullah. Mungkin ini kenalannya ini ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, hukuman. Di sini hukuman itu membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ini mungkin kita sadari ini sekarang Bapak Ibu, setelah saya sendiri juga setelah terlibat di guru penggerak ini baru saya menyadari ini. Kalau zaman-zaman dulu ya main libas saja ya kan. Nah,
Sedangkan konsekuensi Bapak Ibu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Seperti lari tadi lah Bapak Ibu, ya kan? Ketika dia terlambat olahraga. Ini saya rasa tidak membekas ini. Kalau hanya 2 kali mengelilingi lapangan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman Bapak Ibu. Nah, sedangkan konsekuensi anak tersebut menghargai disiplin. Hukuman itu Bapak Ibu sifatnya paksaan, ya dipaksa. Nah, bisa kita lihat dari beberapa tulus atau dia perangsang saja Bapak Ibu ya untuk mendapatkan nanti tanggapannya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Jadi ini mungkin yang sering kita alami kan. Kalau sudah anak-anak itu kita melakukan kesalahan langsung sembunyi dia karena takut dihukum. Karena selama ini mungkin kita bisanya memberikan hukuman ya. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan itu kalau konsekuensi. Kemudian bentuk hukuman itu Bapak Ibu marah, rasa bersalah, itu yang dirasakan anak. Kemudian rasa dipermalukan juga, kemudian merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi ya kehilangan hak, ya kan? Memang aturan tadi seperti yang terakhir tadi. Haknya kan orang lain sudah belajar, dia tadi masih melakukan pemanasan. Ya haknya kehilangan, hilang sedikit haknya untuk mengikuti pelajaran tadi. Kemudian dibuat tidak nyaman ya. Pasti tidak nyaman Bapak Ibu ya, kalaupun itu bentuk konsekuensinya. Kemudian diasingkan untuk sementara, sifatnya hanya sementara. Nah ini Bapak Ibu disadur dari Restitution Dianegosen ya Bapak Ibu, Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2005. Bapak Ibu, ini mungkin boleh Pak Rim, mungkin jika ada mungkin yang mau kita diskusikan atau kita ide-ide yang baru atau pemahaman baru mungkin yang disampaikan, diberikan kesempatan Pak kepada moderator. Baik, terima kasih Pak narasumber yang sangat luar biasa. Ada di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan kepada kita Bapak Ibu, mungkin ada yang terbesit dalam hati Bapak Ibu atau yang gimana sih bilang, mungkin yang masih menghambat dalam hati Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi ini. Nah, mungkin ada Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri. Dan mungkin itu nanti boleh sampaikan kepada kita, ketika ada siswa terlambat, kemudian saya memberikan ini, apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu. Mungkin boleh diceritakan. Bapak Ibu silakan, mungkin boleh yang boleh bercerita, atau boleh membagi pengalaman kepada kita, supaya kita luruskan apakah itu merupakan konsekuensi, atau memang dia hukuman. Atau kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu yang luar biasa. Izin Bapak. Ya, silakan Bu Bultom. Ini sebenarnya mau bertanya ya Pak. Siapa tahu dapat masukan dari bapak-bapak yang luar biasa, bapak ibu yang luar biasa semua. Nah, di sini kan kita sedang memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, dari tadi yang kita bahas kita dengarkan di awal, yang kita bahas adalah konsekuensi terhadap si anak atas apa yang dilakukannya. Berarti konsekuensinya tetap menguntungkan dirinya sendiri pada akhirnya. Nah, apakah di penanaman budaya positif ini kesalahan yang dilakukan anak kita berikan konsekuensi untuk hal lain, bukan untuk dirinya. Ibaratnya ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan di sekolah misalnya. Jadi karena anak ini punya kesalahan, lalu kita anggap itu konsekuensi untuk dirinya. Apakah boleh seperti itu, Pak? Terima kasih. Ayo mungkin udah langsung bisa didiskusikan Pak Rong. Izin Bu Gultom, boleh diulang Pak, biar ini belum dapat tadi inti apanya. Boleh diulang Bu Gultom? Maksudnya gini kan Pak, yang kita bahas tadi adalah anak melakukan kesalahan, lalu kita berikan konsekuensi sebagai inilah ya Pak, penebus kesalahannya tadi. Tapi yang dari tadi kita bahas konsekuensinya ini
kembali untuk dirinya, seperti bukan. tadi contohnya yang olahraga. Dia terlambat 10 menit lalu kita kasih lari 2 putaran lapangan bola basket, ya sama dengan untuk pemanasan dirinya. Itu berarti kembali ke dirinya gitu. Kesalahan yang dilakukannya kita kasih konsekuensi yang kembali ke dirinya, kan gitu, Pak. Nah, apakah boleh konsekuensi ini kita berikan dalam bentuk kita perintah dia gitu Pak di sekolah kan misalnya, oh itu ada sesuatu hal yang harus dikerjakan sedikit, anak ini punya kesalahan, kita anggap dia, kita kasih dia tugas, kita anggap itu konsekuensi, apakah boleh seperti itu Pak? Oke, baik, boleh saya langsung jawab ya Pak Rim? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu Gultom tadi, ya misalkan dia melakukan hal yang masih wajar lah kita katakan ya. Apakah bisa, kalau sepertinya yang Ibu sampaikan tadi, dia mengerjakan sesuatu, mungkin itu arahnya nanti sudah ada gitu Bu, arahnya nanti sudah hukuman, jadi dia tidak konsekuensi lagi gitu Bu Yuni, kira-kira Bu. Ya Pak, terima kasih. Berarti memang kalau kita memberlakukan seperti itu, budaya positif bisa jadi belum kita genggam, belum kita lakukan gitu ya Pak ya? Iya, benar Bu. Nah, di sini juga tadi dikatakan kalau inilah yang menjadi poin konsekuensi tadi Bapak Ibu ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau kita hukum dia, apalagi hukumannya berat, mungkin itu sudah nggak konsekuensi lagi Bu ya. Kalau misalkan Ibu suruhlah membersihkan kamar mandi atau toilet ya kan, itu mungkin akan membekas di hatinya itu. Ya sama seperti saya juga pernah seperti itu di waktu SMA, ya kan. Apalagi dulu guru BP saya agak gimana gitu kan. Ya kami disuruh menyuci kamar mandi guru yang termasuk sekolahnya sekolah besar ya kan. Ada puluhan kamar mandi dan itu disuruh menyucinya. Ini sampai sekarang membekas memang ya. Nah, hal-hal ini mungkin yang sudah mengarah kepada hukuman Bu Gultom ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Rim. Ya, ada Pak Hendrik Senamo. Silakan Pak Hendrik mungkin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan. Silakan Pak Hendrik. Halo Bapak Hendrik. Apakah ada yang mau disampaikan Pak Hendrik? Halo, ini izin Bapak, saya meminta masukan lah dari Bapak ini ya, tentang yang berkecamuk dalam otak saya saat ini. Karena gini Pak, di sekolah saya 3 minggu yang lalu saya menyuruh ada 3 orang siswa untuk memotong rambutnya. Jadi saya suruh setiap pagi saya datang, saya bariskan siswa, atau kadang saya datang ke kelas, ya kenapa nggak dipotong rambutnya? Potonglah biar ganteng, biar cakep. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu, ya saya bilangi lagi. Mereka jawabnya, belum sempat Bapakku, belum sempat ke Salak, belum sempat ke sini, dan lain sebagainya. Terus teringatlah saya beberapa hari yang lalu ada seorang guru malah berutang 50 juta gara-gara dipotong rambutnya di lapangan. Artinya di lapangan atau di kelas atau di mana lah kayak gitu kan. Akhirnya berpikirlah saya, kalau saya lakukanlah nanti seperti itu, kena laku 50 juta. Kan seperti itu. Jadi dalam konteks ini, jadi apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan nanti kita potong rambutnya masuk ke hukuman. Jadi hanya kita berikan penjelasan dan lain sebagainya sudah 3 minggu. Jadi gimana lah solusinya ini? Mohon Bapak Ibu penjelasannya. Ya, baik Pak Hendrik Senamo, katanya ada sekitar 3 minggu yang lalu ya, ada siswa, kemudian kita minta untuk memotong rambut, tapi siswa itu selalu beralasan bahwa mungkin tidak punya waktu untuk ke salon, tidak punya waktu untuk memangkas rambutnya. Nah, terus yang menjadi dilema adalah ketika Bapak Hendrik meminta siswa itu terus nanti mau dipangkas, dia nanti akan kena 50 juta seperti ya kasus-kasus sekarang lah gitu.
seperti kasus Pak Akbar dan lain sebagainya. Nah, gimana ini kira-kira Bapak Ibu, boleh kita berdiskusi tentang kasus dari yang dilakukan atau yang dihadapi oleh Pak Henry Sinamo ini? Mungkin Pak Henry Sinamo sudah gimana ya, saya bilang sudah mumet mungkin pikirannya, gimana sih saya memecahkan masalah. Mungkin ayo silakan ya Pak Abdullah mungkin memberikan solusi atau tanggapan, kira-kira silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Henry. Yang pasti Bapak Henry, jangan takut ketika kita memberikan suatu menciptakan budaya positif di sekolah kita gitu ya Pak Henry. Permasalahan terjadi di lapangan seperti kita lihat di media sosial itu karena menurut kebetulan saya pernah pelatihan tentang perlindungan guru yang diselenggarakan oleh LBH, ya, di mana mereka menyarankan kepada kita agar tidak terjadi seperti itu, kalau bisa kita membuat sebuah catatan tertulis gitu, merupakan peraturan sekolah yang tertulis yang disepakati oleh komite sekolah dengan sekolah gitu. Nah, kaitannya dengan kegiatan kita hari ini tentang budaya positif, jadi saya ambil benang merahnya, ternyata untuk menghindari hal-hal seperti itu, alangkah bagusnya di setiap sekolah itu membuat kesepakatan kelas, ya, yang mungkin kita sama-sama kita bahas, kesepakatan kelas yang berasal dari usulan-usulan dari orang tua murid gitu untuk peraturan sekolah gitu Pak Henry, sehingga nantinya ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan sudah ada tertulis, karena harus selama ini terjadi seperti itu kan karena tidak ada hukum tertulis di sekolah itu gitu. Kalaupun ada itu hanya berupa peraturan yang tidak disepakati oleh orang tua murid gitu. Itu menurut saya. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika kemarin saya mengikuti kegiatan pelatihan di LBH PGRI Kota Binjai gitu. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Oke, oh ya Pak Abdul Hamidran, silakan Pak Abdul Hamidran. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak narasumber dan Pak moderator. Saya tidak buka kamera. Menanggapi pertanyaan dari Pak Hendrik tadi, sekalian menambahkan jawaban dari Pak Abdullah Dermawan. Kita paham sekali apa yang dipertanyakan itu karena memang zaman sekarang ini hal itu sering terjadi. Namun kita sebagai guru tentunya harus mengambil risiko mana yang paling sedikit untuk memutuskan suatu masalah. Jika kita menghadapi seperti itu, memang Pak salah kalau kita, walaupun sudah ada peraturan di sekolah, sudah kita tegaskan, terkadang sifat orang tua ini berbeda, kita karakter orang tua ini berbeda-beda, apalagi orang tua yang memang posisinya tidak paham pendidikan. Jadi nanti yang kita buat benar pun dan dinyatakan benar oleh orang tua murid dan murid yang lain, bisa saja pada orang tua ini dia nggak sesuai seperti itu. Dengan alasan anaknya, saya memang suka anak saya rambutnya panjang dan lain sebagainya alasannya. Atau anak saya memang mau saya ciptakan jadi model, jadi rambutnya jangan dipotong alasannya dan lain sebagainya. Nah, kadang itu kita hadapi seperti itu, tapi saran saya yang pertama adalah kita adakan undang orang tuanya ke sekolah, komunikasi pihak sekolah dengan baik-baik, supaya kita mendengar apa tanggapan dari orang tuanya. Jika sudah kita undang, kita akan memiliki suatu kesimpulan lagi nanti apa yang sudah diputuskan dari musyawarah tadi. Jika memang orang tua dan anak juga bersikeras tidak, maka kita harus inikan lagi musyawarah antar guru di sekolah apa yang kita lakukan. Jika memang dia tidak sportif dengan peraturan di sekolah, tentunya kita sudah tidak bisa lagi menjadi kerjasama khususnya dengan si orang tua tadi seperti itu. Maka mungkin kita tanyakan kalau ingin ini yang tetap Bapak pertahankan, ini sudah tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita Pak, mungkin Bapak kita arahkan mencari sekolah yang lain yang mungkin bebas untuk gaya rambut, karena kita tidak memperkenalkan hal seperti itu. Nah, itu mungkin bisa tambahan masukan untuk Pak Hendrik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Hamidran. Ya, saya juga ada sedikit pengalaman ketika saya juga PLT pada waktu itu di sekolah. Siswa saya ada mendaftar panjang rambutnya sampai waktu itu panjang rambutnya. Memang saya melakukan komunikasi dulu dengan orang tua. Jadi lakukan komunikasi yang baik dengan orang tua bahwa ada peraturan seperti tadi Pak kata Pak dulu, ada tertulis bahwa dalam sekolah itu bagaimanalah seorang pelajar yang akan mematuhi rambu-rambu yang ada di sekolah kita gitu kira-kira. Jadi mari kita bangun komunikasi yang baik dengan orang tua Pak Hendri. Mungkin tambahan tadi udah banyak sekali tambahan dari Pak Abdullah dan
ya Pak Abdul dan Pak Abdullah dan teman-teman semuanya. Mungkin itu Pak Hendrik Sinamo. Oke, silakan Pak Rom untuk mungkin dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Kami pikir sudah cukup dirangkum teman-teman tadi semua ya Pak Hendrik ya. Tadi ada yang seperti yang disampaikan Pak Abdul Hamidra, mungkin awalnya harus membuat kesepakatan dulu ya, jika sekali, 2 kali, 3 kali diperingati harus seperti ini. Nah, kalau memang sudah dilanggar ya kita panggil lagi orang tuanya, mungkin seperti kata Pak Hamidran tadi dikembalikan kepada orang tua untuk mencari sekolah yang baru. Nah, hal yang menarik juga tadi ada yang disampaikan Ibu Vien, saya baca tadi di kolom chat, pangkas aja Pak, tapi yang rapi katanya. Nah, kalau ini kita ada bakat jadi tukang pangkas kan? Mungkin kalau Pak Henry ada bakatnya seperti itu, boleh Pak dicoba nanti Pak. Karena juga mesti dia atau guru-guru yang lain atau teman atau mungkin ada muridnya Pak yang bisa mangkas, boleh juga Pak. Nanti kita coba seperti itu. Karena kami juga mengalami hal yang sama itu Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan terkait keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, tadi di sini sudah disampaikan beberapa tadi, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan ya? Di sini dikatakan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ini khususnya pada saat COVID. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, ya. Untuk mendukung informasi ini, maka kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita mendorong dari diri anak itu sebenarnya, ya. Jadi kita berikan keyakinan-keyakinan. Kalau kamu nanti tidak menggunakan helm seperti ini, maka dibuatlah keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, seperti rambut tadi mungkin kita buat kesepakatan-kesepakatan, kalau memang sudah dilanggar ya kita harus kembali kepada konsekuensi yang kita buat tadi. Nah, di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini menurut Gosen Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa? Mungkin di sini Bapak Ibu guru hebat sudah ada ini membuat keyakinan kelas ya. Di sini dikatakan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, dalam bentuk kata-kata yang positif Bapak Ibu ya. Misalkan biasanya pun tidak terlambat, ini kan sudah kata yang negatif ini. Mungkin kalau tidak terlambat sama dengan disiplin ya kan. Jadi dia pernyataannya seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Mungkin hanya paling banyak 10 atau 8 lah ya untuk keyakinan-keyakinan kelas ini. Nah, kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Mungkin ini kita berikan pendapat bisa melalui sticky note atau yang lain-lain mungkin Bapak Ibu disampaikan, dan dari pendapat-pendapat mereka kita simpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk perbedaan peraturan dan keyakinan kelas mungkin sama-sama bisa kita lihat di sini ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu masuk kepada materi selanjutnya, yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar. Memang ini kan Bapak Ibu, kita guru paradigma zaman sekarang bagaimana memenuhi kebutuhan anak tersebut, ya. Nah, di sini juga harus kita penuhi yang namanya cinta kasih. Anak-anak harus menerima itu. Kemudian penguasaan dirinya harus dikuasai dia. Kemudian ada memberikan kebebasan dan harus kita berikan juga kesenangan kepada anak-anak tersebut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut saja mungkin yang ini terkait 5 posisi kontrol guru ya. Di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini penghukum,
kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, dan kemudian juga ada sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat kalau yang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini merupakan identitas gagal, ini merupakan kontrol dari luar. Kemudian ada identitas yang berhasil, inilah Bapak Ibu sebagai teman, sebagai pemantau, maupun sebagai manajer. Nah, harapannya Bapak Ibu setelah kita menerima diseminasi ini, mari kita tempatkan diri kita mengambil posisi kontrol kita sebagai minimal sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau bisa kita minimalisir sebagai penghukum maupun pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu seperti apa guru yang penghukum ini? Nah, di sini Bapak Ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini sudah jaranglah kita lakukan ya. Menghunjuk misalnya kamu itu kan penghukum itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga penghukum ini contohnya begini berkataannya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya, itu merupakan guru masih identitasnya masih penghukum itu Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya apa Bapak Ibu kalau kita posisi kontrol kita penghukum, yaitu anak-anak itu memberontak, ya menyalahkan orang lain, dan bisa juga menjadi pembohong, berbohong Bapak Ibu anak tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu dia ya, kalau dia sering kita menghukumnya. Kemudian dampaknya kepada murid Bapak Ibu, kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya anak tersebut akan tetap mengulangi kesalahannya nanti, ya. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ya, di sini guru berbuat apa yang berbuatnya itu berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa karena kamu terlambat. Ini kan kalau kita katakan seperti itu kan pasti dia pasti anak itu merasa bersalah, ya. Kemudian apa yang dikatakan guru yang posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, di sini dikatakan kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya artinya ini menjadikan anak itu merasa bersalah karena kita sudah dibuatnya menjadi stres. Kemudian hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Mungkin yang berikutnya di sini Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai teman, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu gitu. Jadi ada kata-kata ayolah, ya kan? Jadi ini posisi seperti teman. Ayolah, ayo kita ambil sampahnya, gitu dia. Jadi supaya tidak kotor, gitu kan? Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, ini yang memantau di sini yang guru berkata itu apa peraturannya? Kamu tahu kan peraturannya kayak gini gitu ya. Kemudian di sini posisi sebagai manajer ya. Di sini dikatakan apa yang kita buat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu begitu? Apa yang menyebabkan seperti itu? Gitu dia. Jadi posisi manajernya apa yang kita yakini, ya kan? Apa yang sudah kita buat keyakinan kelas? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Inilah Bapak Ibu posisi-posisi kontrol guru. Nah, yang tadi yang gagal itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi yang berhasil itu adalah posisi sebagai teman, pemantau maupun manajer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk melakukan budaya positif itu perlu yang namanya restitusi, ya. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini 9 ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang belum terlibat pada program guru penggerak ini mungkin hal baru. Jadi dikatakan di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan.
Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian restitusi yang ke-8 dikatakan fokus pada solusi, bukan masalah Bapak Ibu. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia, Bapak Ibu, kalau restitusi ini meskipun dia artinya ada kesalahan, dia tetap percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana segitiga restitusi itu? Yang pertama yang kita lakukan arahnya di sinilah stabilkan dulu identitasnya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dia. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kalau ini kita lakukan kan dia merasa tenang. Oh, bukan hanya saya. Gitu dia. Stabil dulu dia. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasannya kamu terlambat? Gitu dia kan. Jadi yang pertama, misalkan dia terlambat. Gak apa-apa, kamu memang ada kok teman kamu yang seperti itu. Bukan hanya kamu yang terlambat gitu kan. Nah, itu di tahap menstabilkan. Kemudian kita validasi. Kenapa kamu terlambat, Nak? Apa yang membuatnya? Gitu dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan seperti ini gitu. Jadi kita kembalikan kepada keyakinannya. Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi tadi. Meskipun dia bersalah, jadi dia tetap merasa pede untuk kembali terhadap kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah mungkin materi yang bisa kami sampaikan terkait budaya positif. Jika ada mungkin Bapak Ibu yang mau kita diskusikan sama-sama, kami kembalikan kepada moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Romulus yang sudah memaparkan bagaimana penerapan budaya positif yang akan terlaksana, yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Mulai tadi kebutuhan peserta didik atau kebutuhan manusia, kemudian ada 5 fungsi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, apabila ada yang mau dipertanyakan atau yang mau didiskusikan, kami berikan 3 orang penanya di yang pertama sekali. Silakan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya, silakan. Mungkin segitiga restitusi. Ya. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan dalam penerapan budaya positif? Jadi Bapak yang sudah baik membantu menyelesaikan masalah. Mungkin. Baik, terima kasih. Ada Pak Tambak Krismawanto. Silakan Pak Tambak Krismawanto. Baik, selamat malam semuanya buat Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam. Ya, jadi kalau dari pemaparan dari Pak Romulus, sebenarnya kalau kita sebagai guru bisa melaksanakan itu memang sudah luar biasa kali, Pak. Nah, jadi kalau segitiga apa namanya tadi Pak, saya agak-agak kurang nyimak tadi. Restitusi. Ya, restitusi. Jadi saya sebenarnya sudah tahap keranah situ untuk melakukan itu, walaupun saya bukan CGP ya Pak. Saya hanya penyimak ini. Jadi yang saya lakukan udah mirip seperti yang Bapak sampaikan tadi, cuman ini setiap hari kontrol saya dengan siswa tersebut, bahkan semakin hari semakin bertingkah. Jadi kalau saya tanyakan, kamu kenapa seperti itu? Jawabannya diam. Jadi saya bingung harusnya bagaimana, soalnya dari kesiswaan karena kebetulan si siswa tersebut ini dekat dengan saya, jadi alur daripada tekanan bahwa dia harus berubah itu ke saya gitu. Jadi saya kok jadi beban saya pula anak ini, begitu perasaan saya. Jadi harusnya harus dibagaimanainkah anak ini,
Kalau dihukum, dia sudah terlalu banyak hukuman dari guru-guru yang lain. Baik dari segi sikap, aturan, peraturan, sudah saya rasa guru-guru yang lain termasuk juga kesiswaan sudah ampun gitu. Jadi maka mereka ketika tahu dekat dengan saya, penekanan hukuman itu harus saya yang merubah dia. Kalau tidak dikeluarkan. Jadi kira-kira solusinya bagaimana ini Bapak? Terima kasih. Ayo, Pak Romulus bisa nggak langsung dijawab atau kita lemparkan ke teman-teman? Boleh saya tambah dulu Pak Rim, mungkin nanti teman-teman menambahi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Manik terkait apa tadi yang Bapak alami. Sebenarnya Bapak ada keuntungannya di sini. Tadi Bapak katakan siswa itu kan dekat ke Bapak ya, lebih dekat, nyaman sepertinya tadi ke Bapak. Nah, ini sebenarnya hal yang positif dan merupakan keuntungan bagi Bapak untuk mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, Pak Manik. Jadi stabilkan dulu identitas dia tadi kan seperti ini. Kita coba aja dulu Pak Manik nanti. Nah, setiap orang pernah kok salah, setiap orang pernah kok membuat seperti itu kesalahannya kan. Kemudian nanti mungkin nanti apabila Bapak Ibu Pak Manik coba ini, kemungkinan dia akan lebih terbuka nanti ini karena tadi kalau melihat latar belakangnya tadi kan dekat si siswa ini, nyaman ke siswa ini terhadap Bapak. Jadi boleh Pak dicoba dulu nanti segitiga restitusi ini untuk lebih menggali mungkin masalah-masalah dia, kenapa dia bermasalah. Nah, kembali juga mungkin apakah sebelumnya sudah ada keyakinan-keyakinan yang kita buat dengan anak tersebut ya. Jadi mungkin ini harus kita buat dulu keyakinan kelas, keyakinan terhadap si anak itu supaya nanti bisa kita lakukan segitiga restitusi ini. Begitu kira-kira Pak Manik, jadi sifatnya kita coba aja dulu Pak, berproses mungkin nanti, ini mungkin bukan hal yang mudah memang Pak, tapi kita coba mungkin nanti bisa kemungkinan ada hasilnya. Begitu mungkin Pak Sinaga. Baik, terima kasih Pak Romulus. Bagaimana Pak Tambak Krisman? Baik Pak. Sebenarnya gini Pak, sebelum dia berkasus seperti ini saya sudah perhatikan sebelumnya dan sudah ada yang melaporkan ke saya. Dulu siswa ini adalah modelnya seperti itu, tapi dia masuk dalam kegiatan karakter yaitu kepramukaan. Jadi tanpa saya yang melatih, kebetulan ada pelatihnya di sekolah. Dan saya perhatikan dia memang agak aktif sih orangnya di luar daripada kemampuan orang lain sih keaktifannya. Terus karena sifatnya yang seperti itu tadi tidak bisa dikendalikan oleh beberapa orang guru. Terus saya tanya, kamu bisa berubah enggak? Kalau kamu bisa berubah, saya pengen kamu itu ikut pramuka nasional ini, saya bilang seperti itu. Nah, kebetulan si anak ini, siap Pak, saya bisa berubah, saya pengen kali ikut pramuka, oke. Tapi janji ya, kamu harus berubah. Terus saya datangi sampai ke orang tuanya, karena kebetulan dia anak satu-satunya Pak. Nah, dia anak satu-satunya, terus saya datangi ke orang tuanya, bahwa saya juga buat satu perjanjian dengan orang tuanya, si anak kalian ini seperti ini loh, tapi saya pengen dia itu ikut pramuka ini, rencana mau berangkat nasional, saya sampaikan demikian. Tapi si anak ini kira-kira bisa nggak kita kerjasama untuk memperbaiki sikapnya gitu. Jadi sebelum dia berangkat nasional, guru-guru yang lain sudah melaporkan dengan saya sikap-sikapnya yang kurang terpuji. Nah, tapi saya, mungkin kamu nggak dekat aja, nggak tahu aja dia bagaimana. Oke, setelah dia berangkat juga pulang dari nasional, 2 minggu kemudian sudah SPO. Nah, sudah SPO, masalahnya jadi karena dia udah berangkat nasional, jadi so anggar udah orang nasional begitu kira-kira. Terus SPO dia. Terus ketika dia SPO
SPO-nya itu tidak disampaikan ke orang tuanya. Nah, malah diambil orang lain untuk menggantikan orang tuanya. Ketahuan dengan saya tanya, siapa tadi yang datang kau suruh? Karena datang kepala sekolah ditanyakan, Pak, itu anak bapak itu bagaimana gini. Loh, bukan orang tuanya, bukan, udah saya suruh pulang. Kebetulan mantan siswa kita. Jadi solusinya bagaimana? Ya terserah bapak lah. Kalau nggak datang orang tuanya itu akan kita keluarkan daripada jadi penyakit di sekolah kita. Langsung bingung saya. Nah, jadi saya datangi lagi ke rumahnya. Kebetulan besoknya langsung datang orang tuanya, saya jumpai lagi orang tuanya sudah selesai masalahnya. Tolonglah saya, bantu saya untuk memperbaiki sikap anak. Saya janji juga dengan orang tuanya. Nah, jadi sampai sekarang masih berbuat. Makanya saya bingung harus bagaimana. Udah dekat, pendekatan sudah saya lakukan baik secara individu dengan dia, dengan keluarganya. Tapi toh sikapnya ini tidak bisa berubah, begitu Pak. Baik, gimana Pak Rim? Ya, boleh langsung ditanggapin Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Abdullah, teman-teman yang lain. Ini ada kasus ini anaknya sama Bapak Tambah Krisman ini dekat sekali. Tapi kalau kepada guru yang lain, kira-kira dia gimana sih bilangnya? Dia mungkin tidak sebaik sesikapnya kepada Pak Tambah Krisman gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin Pak Krisman boleh melaksanakan satu tadi keyakinan kelas itu, kemudian yang kedua tadi karena dekatnya mungkin boleh memberikan tips kepada teman-teman guru ya, gimana sih langkah-langkah yang Bapak lakukan kalau mungkin kepada Bapak agak dekat ya, terus apa yang mungkin diucapkan Bapak mungkin agak didengarkan si anak gitu. Iya, mungkin Pak. boleh berbagi tips dengan teman-teman yang lain atau dengan guru-guru yang lain. Mungkin yang saya lakukan seperti ini gitu supaya jalan gitu, karena nggak boleh timpang gitu Pak, menurut saya sih Pak gitu. Mungkin ditambahi Pak narasumber mungkin. Baik. Ada sebentar Pak, ada Ibu Nopra ini, Ibu Nopra. Silakan Bu Nopra. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak moderator, benar tadi. Jadi di sini Pak Manik tadi ya Pak ya. Kalau hanya Bapak Manik saja yang berperan dalam mengubah anak didik tersebut ya pasti memang kurang gitu ya Pak. Harus ada yang namanya kolaborasi antara rekan kerja menurut saya Pak. Jadi apabila anak tersebut juga melakukan kesalahan seperti yang dikatakan oleh Bapak Rim tadi, Bapak juga harus memberikan tips ataupun trik cara untuk melakukan yang namanya pendekatan kepada si anak. Dalam arti anak tersebut bukan hanya takut atau segan kepada Bapak saja, tetapi kepada seluruh guru. Jadi kalau semuanya guru ikut serta untuk memperhatikan anak, ya pastinya itu mau tidak mau pasti ada perubahan kepada diri anak. Karena merasa gini Pak, dalam yang namanya posisi kontrol diri yang sebagai teman, Bapak sudah menganggap anak didik tersebut sebagai teman, itu dampaknya ada juga sisi negatif. Kenapa sisi negatif? Karena dia merasa ada pembela saya, ada apa saya, ada backing saya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi kalau seumpamanya dia melakukan kesalahan, ya nanti kan ada Bapak Mani yang menemani saya. Nah seperti itu kira-kira Pak. Jadi kalau seumpamanya kita samakan persepsi kita samakan mindset kita di dalam mengubah anak tersebut secara bersama-sama, supaya tidak ada lagi kata-kata guru yang lain, itu anak Bapak. Nah urus Pak, ubah Pak, ajar Pak. Nah supaya tidak ada seperti itu, saya rasa saya tekankan kembali, kita melakukan yang namanya kolaborasi secara bersama-sama untuk mengubah dengan memberikan tips seperti yang dikatakan oleh Bapak moderator. Terima kasih, itu dari saya Pak narasumber, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Nofra. Mungkin udah bisa disimpulkan oleh Pak narasumber memberikan penguatan. Baik, terima kasih. Mungkin sudah benar yang disampaikan teman-teman tadi, Bu Nofra dengan Pak. Ya, Ibu Nofra tadi ya. Nah, benar Pak. Jadi mungkin boleh ini duduk bersama Pak, dengan guru BP, wali kelas, orang tua, boleh mungkin duduk bersama dulu untuk
mengenal lebih dalam terkait anak tersebut supaya bisa kita mengambil tindakan. Gitu kira-kira mungkin Pak Manik, mungkin kalau kurang apa nanti boleh di secara offline aja. Silakan kami kembalikan kepada Pak Rim. Baik, Bapak Ibu, ya terima kasih Pak Tembak Krisman, salam kenal dari Toba. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga lah yang memisahkan kita, ya kan Pak narasumber, atau apakah masih ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan kembali? Ya mungkin hanya sifatnya refleksinya saja nanti Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah boleh bergabung dengan kami di sini di ruang virtual ini. Terima kasih atas masukan Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaan yang membangun, yang boleh membuka wawasan kami, membuka wawasan kita bersama untuk menciptakan kondisi bagi satuan pendidikan kita. Mari Bapak Ibu kita ciptakan pelan-pelan budaya positif ini. Apa yang bisa kita lakukan terhadap sekolah kita? Mari kita ciptakan dengan apakah dengan keyakinan kelas dulu terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas melalui di dalam pembelajaran kita. Mungkin kami kembalikan kepada Pak Fasilitator untuk memberikan refleksi. Baik, terima kasih Pak Rimhot Sinaga yang sudah bertindak sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah memberikan waktunya untuk kita belajar bersama terkait budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan hal baru mungkin bagi kita. Nah, intinya Bapak Ibu berproses saja, ya berproses. Kita lakukan pelan-pelan. Mungkin tidak sekarang kita lihat hasilnya, mungkin beberapa tahun ke depan kita akan melihat hasilnya. Jadi sifatnya, mari kita lakukan pelan-pelan, baik itu keyakinan kelas, mempraktekkan segitiga restitusi, dan tadi mengambil posisi 5 posisi kontrol kita minimalisirlah sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Mari kita tadi posisikan sebagai teman ataupun sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat kehadirannya. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami sampaikan selagi terima kasih. Salam dari Pak Barat, Jua Banta Karina. Jua. Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tadi kita sudah buka dalam doa, maka dengan doa kami serahkan kepada Pak Abdullah untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Abdullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar pertemuan kita ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kita foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumen kami yang akan kami laporkan ke kementerian. Silakan Bapak Ibu buka videonya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Oke, berikan senyum terbaik Bapak Ibu pada malam hari ini. Oke Pak Rip. Oke, terima kasih semuanya. Tiada garis tak retak. Selamat Horas dari Toba. Horas dari Toba. Ya Horas, terima kasih. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.